Ini adalah semua hal yang kalian harus tahu tentang volume dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen saham lagi teman-teman ya. Dan di segmen saham series ini gue akan bahas tentang indikator yang benar-benar penting buat saham, yaitu adalah volume. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian bisa download ya apps-nya Ajaib itu di Play Store maupun di App Store kalian. Atau kalian bisa buka websitenya. Dan kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalnya kalian mau melakukan pendaftaran dengan website, kalian bisa klik link di bawah ini. Kalian bisa langsung daftar di sana. Dan kalian bisa menggunakan kode unik yang ada di description juga, yaitu kode unik gua ya, claim 715, itu untuk mendapatkan hadiah saham 1 lot, teman-teman. Dan buat kalian juga yang ikut event dari Kejarans ya, kalian bisa cek update-nya teman-teman ya, apakah kalian itu sudah masuk ke top 20-nya. Nanti kalau misalnya belum, kalian langsung aja undang teman-teman kalian atau keluarga kalian sebanyak-banyaknya dengan kode unik kalian supaya kalian bisa masuk top 20 dan bisa memenangkan berkesempatan memenangkan expander teman-teman ya, Mitsubishi Expander dan juga hadiah menarik lainnya. Oke? Nah teman-teman, berbicara tentang materi yang akan gue sharing hari ini, gue akan bicara tentang volume ya. Sekali lagi, volume ini ada indikator yang menurut gue wajib banget untuk saham. Kenapa? Karena hanya dengan volume saja kita sudah bisa bertrading ya. Volume itu juga bisa menunjukkan konfirmasi tren juga, dan juga dia juga bisa menunjukkan kita momentum juga teman-teman ya. Dan bagaimana cara untuk menggunakan indikator volume ini dengan benar, dan seberapa pentingkah indikator volume ini, nanti kita sama-sama bahas. Tetapi seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih berinteraksi dengan chart dan lebih jelas juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di monitor dan seperti yang kalian lihat di sini gue sedang menggunakan aplikasi atau website dari Ajaib ya teman-teman ya. Karena hari ini gue akan membahas masuk ke segmen saham lagi teman-teman, dan di segmen saham ini gue akan membahas tentang volume ya. Jadi kita hari ini akan ngomongin balik lagi ke technical analysis yang sangat penting menurut gue, karena ini merupakan salah satu pondasi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau belajar technical analysis untuk trading saham, kalian harus mengerti yang namanya volume ya, karena volume ini sangat krusial sekali perannya. Oke, nanti ini di Ajaib ini seperti yang kalian tahu, di sini ada fitur yang buat charting ya teman-teman. Kalian tinggal klik yang 3 bar seperti ini, nanti kalian klik seperti ini, nanti dia direct ke trading view langsung ya. Dan ini adalah trading view ini charting tools yang akan kita gunakan untuk menganalisa saham secara teknikal teman-teman ini, dan itu juga sudah terintegrasi dengan Ajaib. Dan kalian bisa menikmati charting tools yang bagus banget seperti ini kalau misalnya kalian menggunakan Ajaib. Oke, dan seterusnya kita akan fokus lebih di trading view-nya, karena saya akan menjelaskan tentang technical analysis dengan menggunakan volume. Nah teman-teman, saya mau memperkenalkan dulu apa itu indikator volume ya teman-teman ya. Indikator itu kan ada 3 sebenarnya kalau misalnya kalian tahu. Yang pertama itu adalah trend following, yang mana di dalamnya itu kalau misalnya kalian tahu itu, kalian pernah dengar itu hubungannya sama indikator-indikator yang mengidentifikasi tren, seperti misalnya moving average ya, mungkin kalian sudah sering dengar. Ada juga parabolic SAR misalnya, atau juga kalian pernah dengar juga mungkin Bollinger Band ya, kemudian juga ada envelope teman-teman ya. Itu semua adalah indikator trend following. Nah yang kedua itu ada indikator yang namanya oscillator teman-teman ya. Oscillator itu, atau kita bisa sebut juga momentum indikator, itu yang biasanya ngasih kita momentum kapan bagusnya kita entry atau keluar ya teman-teman. Tentu itu juga harus dipadukan semuanya. Yang paling sering kalian dengar tentang momentum indikator atau oscillator indikator itu biasanya adalah RSI ya, Relative Strength Index, kemudian ada stokastik teman-teman, kemudian ada MACD ya. Itu semuanya yang apa ya, yang benar-benar populer teman-teman ya. Dan kemudian dua indikator tersebut itu adalah indikatornya lagging teman-teman ya. Maksudnya lagging itu adalah kalian benar-benar tidak bisa menggunakan indikator itu sebagai single indicator. Oke, tidak bisa menggunakan itu sebagai single indicator. Nah ada indikator ketiga yang menurut saya itu sangat-sangat wajib kalian pelajari, yaitu adalah indikator volume. Ya, apa itu indikator volume? Indikator volume itu adalah indikator yang menyediakan data informasi berapa transaksi atau jumlah transaksi, volume transaksi yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Jadi kalau misalnya time frame-nya saya pakai daily, berarti satu barnya indikator volume itu mewakili transaksi perdagangan dalam waktu 1 hari, teman-teman, seperti itu. Dan indikator volume ini yang menurut saya satu-satunya bisa digunakan sebagai single tools. Jadi kalau misalnya kalian mau trading hanya menggunakan volume aja, itu bisa banget ya. Tetapi tetap aja harus ada cara-cara yang kalian harus tahu. Dan cara-cara tersebut saya akan jelaskan di video atau di materi hari ini semua. Oke.
Pertama dimulai dari cara bikinnya gimana sih? Cara memunculkan indikator volume itu seperti apa? Caranya gampang banget, kalian tinggal klik indikator seperti ini, terus di kolom search ini kalian ketik volume ya. Nanti dia akan muncul volume banyak seperti ini. Kalian pilih yang volume biasa aja ya, yang volumenya cuma tulisan volume aja. Kalian klik ya, begitu kalian klik nanti kalian akan ketemu, akan dibuat muncul seperti ini ya. Muncul visualisasi seperti ini indikatornya, dia berupa bar-bar teman-teman ya, berupa bar ini, batang-batang ini. Nah, ini saya kasih tahu dulu ke kalian, ada kan batangnya ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau teman-teman ya. Nah, ini bedanya apa? Yang berwarna merah ini adalah volume yang nunjukin tuh volume sell teman-teman. Jadi seberapa besarnya transaksi ya yang muncul pada satu hari ya, frekuensinya itu atau total seluruh perdagangan itu dimenangkan oleh si seller teman-teman ya. Sedangkan yang hijau ini kalau misalnya seluruh total volume transaksi pada hari tersebut dimenangkan oleh buyer, maka dia warnanya itu akan menjadi si warna hijau. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya mau membahas tentang kegunaannya apa volume ya. Kalau misalnya kita secara kasat mata nih penggunaannya apa. Yang pertama itu untuk konfirmator tren teman-teman ya. Jadi caranya itu adalah gampang banget. Kalau misalnya kalian melihat tren itu lagi naik ya, atau pergerakan harga itu lagi naik, kalian cocokin sama volumenya. Pada saat dia itu pergerakan harganya naik seperti ini, apakah volumenya itu mengikuti ya. Volume apa yang harus kita lihat? Kalau misalnya dia bergerak naik, berarti volume yang warna hijau ini kita harus melihat adanya penambahan volume, teman-teman ya. Kalau misalnya ada penambahan volume, berarti dia itu kenaikannya sehat ya. Contohnya seperti ini. Saya misalnya start dia naik itu dari bawah sini, teman-teman ya. Kita ambil dari sini, paling start paling bawah sini sampai paling atasnya itu di daerah sini gitu ya. Nah, kalian lihat pada saat proses kenaikan ini, kalian lihat candle hijaunya ya, batang warna hijaunya ini makin lama makin besar ya, ke atas tuh makin lama makin besar seperti ini. Ini tandanya apa? Tandanya berarti kenaikan harga ini itu diikuti dengan volume bullish yang sehat, teman-teman ya. Jadi dia pada saat kenaikan di sini ya, ini menunjukkan kenaikan sehat sampai di bagian sini. Jadi di bagian sini kalau misalnya kalian masih mau nambah posisi masih oke. Kenapa? Karena pada saat dia breakout di structure-nya, ini kan ada satu structure teman-teman dengan ada high sebelumnya sini ya. Nah, dia breakout ke atas diikuti dengan pertambahan volume di daerah sini yang cukup besar. Jadi kemungkinan harga akan ngedrive naik itu semakin besar. Nah, kemudian permasalahan itu muncul ya di tengah-tengah, yaitu ketika dia muncul kayak di bagian bar yang sini ya. Candle volume sell-nya tuh lumayan besar nih ya. Lumayan dominan di bagian candle sini ya. Yang kalian lihat ya, kalau misalnya dia sudah muncul candle besar ini tanda merupakan salah satu tanda untuk adanya koreksi atau pembalikan arah, teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat sendiri juga ya di bagian sini, saya remove dulu drawingnya. Di bagian ini setelah ada candle berry seperti ini, dia masih bisa naik sekali lagi, tapi begitu dia naik dia turun. Oke. Nah, itu untuk cara menggunakan volume sebagai konfirmator tren, teman-teman ya, seperti itu caranya. Kalau misalnya yang bearish juga bisa juga ya. Jadi kalau misalnya dia penurunan seperti ini, kalian lihat apakah bar volume yang warna merah ini diikuti kenaikan pada saat dia turun harganya. Yang warna merah ini naik ya, dan ini bisa terlihat ya di saham BBNI dia harganya turun ya. Kemudian yang warna merahnya ini semakin lama semakin besar ya, terutama di bagian sini. Itu berarti dia mengkonfirmasi kalau harganya ini memang masih mau turun ya. Dan terbukti begitu dia break di sini, teman-teman, dia bikin structure baru, dia masih mau turun sampai ke batas bawah ini gitu ya. Nah, itu fungsi yang pertama, teman-teman ya, sebagai konfirmator tren tadi saya bilang. Sekarang fungsi keduanya untuk apa? Untuk momentum, oke. Dan untuk momentumnya bagaimana? Kita bisa menggunakan volume-volume yang nilainya ekstrim dan kemudian kita bisa tandain, teman-teman ya. Kita bisa tandain area tersebut sehingga itu bisa menjadi yang namanya momentum dan juga area supply and demand juga ya. Nah, saya ambil contoh kasusnya di yang sebelah sini, teman-teman. Ini ada candle yang ekstrim pertama di sebelah sini ya. Di sebelah sini candle yang bar ini kan paling ekstrim, paling tinggi dari yang lain ya, yang bullish ini ya. Ini kita bisa tarik ke atas, kita lihat candlenya. Oh, ternyata candlenya itu yang mewakili adalah candle yang ini. Kemudian saya tinggal tarik ke kanan aja gitu ya. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ya, begitu dia keluar dari sini dan dia masuk ke area ini lagi, ini ada rejection ya, ada reaksi, teman-teman, ke atas. Dan kemudian pada saat dia di break tembus ke bawah ya, dia mau retrace lagi ke atas tuh langsung dipantulin ke bawah, kena lagi ke masuk area ungu, dipantulin lagi ke bawah. Dan pada saat dia di break ke atas, teman-teman ya, ini kalian bisa lihat kalau kita panjangin ke kanan ya.
Nah, ini kalian bisa lihat ya. Begitu dia ke atas, dia koreksi lagi ke bawah. Deket-deket area yang kita masukin garis ungu ini, karena dia ada volume ekstrim ini, dia bisa ke atas gitu ya. Dan kemudian berikutnya ada volume warna merah di sini yang cukup tebal juga ya. Jadi kita bisa lihat di daerah sini. Ini volume yang sebelah sini warna merah. Kita tarik ke atas. Kita samakan candlenya. Ternyata kita dapat candle ini. Kita kandangin lagi teman-teman. Ini caranya seperti itu aja, simple. Kita kandangin. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini yang area yang saya kandangin yang warna ungu ini teman-teman ya. Nah, ini sebelah sini. Ini bisa menjadi tahanan teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih harganya di situ-situ aja. Dia naik, dia turun, mentok di paling bawahnya, dia naik lagi, turun lagi, mentok di bawahnya lagi. Seperti itu. Dia jadi seperti seolah-olah tuh didistribusi teman-teman ya. Dia lagi ranging, lagi ngumpulin tenaga buat pada saat dia break meninggalkan ke bawah. Ini artinya berarti harga itu sudah memiliki arah yang sudah jelas ya. Kenapa? Karena pada saat dia volume seller ini sudah di break, kandangnya ini sudah di break ke bawah, berarti ini seller di sini sudah memastikan bahwa dia akan pergi ke arah bawah lebih jauh lagi. Ditandai dengan pada saat breakout sini dia mau retrace ke atas, tidak bisa bertahan di atas di dalam area ungu ini atau berada di atasnya, maka dipantun lagi ke bawah, bergerak kembali ke bawah, dan itu menjadi jalur bearish yang berikutnya gitu ya. Dan seperti biasa dia turunnya sampai mana? Sampai ke area ungu yang kita buat, karena di sini ada volume yang cukup besar gitu. Jadi kita tinggal tarik garis ke kanan seperti ini dan kita bisa lihat bahwa oh ternyata di area ini memang masih ngumpul harganya kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya kasih contoh di BBNI teman-teman, di harga sekarang ya. Sekarang BBNI mau kemana sih harganya gitu ya. Kita lihat sekarang ada gini. Saya menggunakan volume aja ya. Di sini kita bisa lihat volume yang ekstrim di sebelah sini. Kemudian saya tarik ke atas teman-teman ya, terus saya bikin kandang seperti ini ya. Jadi ini kandangnya yang saya bilang saya kandangin. Nah, harganya BBNI sempat ke bawah, tetapi nggak lama setelah itu dalam waktu 28 sampai kira-kira 19 itu sekitar hampir kurang lebih itu 20 harian teman-teman. Dia sudah balik lagi ke atas dan dia mulai merangkak ke atas. Dan di sini kita lihat ya, pada saat dia koreksi ke atas pada saat dia mentok topnya ya, dia di reject lagi. Di retest 2 kali, mentok lagi, di reject lagi. Pada saat 3 kali dia break ke atas dan dia bikin base teman-teman. Ini artinya apa? Ya artinya ya BBN ini sudah mulai keluar dari tekanan bearish ya. Kenapa? Karena tekanan bearish paling besar tuh di candle yang sebelah sini. Sedangkan dia sudah ditutup atau di fill dengan pergerakan bullish yang seperti ini. Walaupun volumenya tidak terlalu besar, tetapi seenggaknya candle sudah bisa bertahan. Nanti kita tinggal tunggu satu spike volume bullish ke atas, itu berarti harganya BBNI bisa up ke atas. Seperti itu teman-teman. Jadi itu cara saya untuk menggunakan volume ya, seperti itu, untuk melihat mendetek pergerakan harga gimana. Nah, ini kita bisa confluence-kan atau kita bisa konfirmasi dengan menggunakan trendline. Jadi pada saat dia nanti break trendline ini dengan disertai satu candle volume yang besar, itu saatnya kita masuk untuk ke BBNI, karena BBNI bisa naik sampai ke level berikutnya, itu di structure sini kira-kira di 5.925 atau sampai ke 6.000-an teman-teman ya. Itu targetnya BBNI. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian juga andai kata pengen misalnya spekulasi seperti ini, itu boleh aja. Tapi kalian bisa tahu stop lossnya di mana. Stop lossnya itu cukup kalian di bawah ketika dia kena pivotnya di antara kandang yang sudah kita buat untuk candle berikut. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian spekulasi sekarang, itu stop loss yang saya rekomendasikan itu adalah 5.050, karena itu merupakan nilai pivot dari range atas sampai bawah si kotak yang ungu yang memiliki volume candle terbesar. Seperti itu. Oke. Jadi kenapa saya, kesimpulannya teman-teman, kenapa saya bilang volume ini penting? Karena ini sekali lagi volume ini adalah indikator wajib ya, yang mana ini bisa digunakan sebagai single tools yang memiliki tingkat akurasi yang cukup besar kalau misalnya kalian sudah mengerti cara menggunakannya. Dan saran saya buat teman-teman yang masih pemula, cukup menggunakan volume itu seperti yang saya gunakan dua ini teman-teman. Jadi yang pertama untuk konfirmator, dan yang kedua itu untuk caranya sebagai momentum indikator seperti itu. Oke? Nah, mungkin ini aja yang mau saya jelasin di video ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang indikator volume. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa jelas semua dan juga bisa bermanfaat untuk kalian, serta kalian juga bisa belajar sesuatu dari video ini. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Dan juga kalian bisa daftar melalui websitenya yang kalian bisa temukan di bawah teman-teman ya. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa daftar. Dan nanti kalian bisa masukin kode unik gue, Clem715, untuk mendapatkan hadiah saham 1 lot teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian ikut event kejaran, jangan lupa kalian cek diri kalian lagi apakah sudah masuk top 20-nya. Kalau misalnya kalian belum masuk, kalian masih berkesempatan sampai tanggal 24 September untuk undang teman-teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun itu menggunakan kode unik kalian
untuk berkesempatan memenangkan satu buah Mitsubishi Xpander dan juga hadiah menarik lainnya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama buat mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan lakukan itu. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, saham, dan juga cryptocurrency, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.